Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaan nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021, minggu pertama bulan Oktober, via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil.
Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 29 September 2021, hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021, yaitu pada hari Senin, mohon bisa melaporkan diri ke kantor gereja paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya senantiasa berharap kita dalam situasi yang baik. Bahkan kalau kita hari ini dalam situasi yang sangat berbeda, saya juga berharap setiap kita bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Setiap hari yang kita jalani adalah pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita khawatir, ketika kita sakit, ataupun kita terkena COVID, itu adalah pengalaman-pengalaman rohani, penyertaan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Maka kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang merayakan kebaikan Tuhan. Kita sedang merayakan iman kita di dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan. Tetapi hari ini kita masih tetap mempercayai Tuhan. Mari saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Sang Pencipta dan Sumber Anugerah, menyertai kita sekalian dan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan, suara kita adalah milik Tuhan, pujian kita yang terbaik adalah hormat dan kagum kita kepada Allah kita yang suci, Allah yang kudus. Bumi penuh kemuliaan Tuhan, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pujilah Tuhan.
hanya bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur pasal 33 ayat 2-4. Jemaat silakan duduk. Tuhan setia dan selalu mengasihi diri kita dalam kondisi apapun, dalam pergumulan apapun, bahkan dalam kesulitan apapun. Maka tidak ada alasan untuk membuat kita meragukan Tuhan atas hidup kita. Rasa khawatir, rasa bersalah, dan mungkin adalah kegagalan dalam pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Kaulah Tuhan, Bapakku dan Tuhanku, yang sangat menyayangiku. Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku, yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Jemaat bersama-sama katakan, ku miliki kasih-Mu Tuhan yang tak ternilai bagiku. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Meskipun tak ada yang mengasihi. Bersama-sama, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kepadamu Kau Tuhan adalah Bapakku
kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan Tuhan. Karena anugerah-Nya, kasih-Nya akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapa kami di dalam surga, di dalam kekhawatiran kami, di dalam kesalahan kami, di dalam ketidakbenaran kami, bahkan di dalam kesusahan-kesusahan kami seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kami seringkali untuk tidak mempercayai Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang sulit dan bahkan yang paling sulit. Kami tahu Tuhan, kami tahu. Tidak ada alasan untuk kami tidak mempercayai Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami senantiasa melihat tangan Tuhan memberikan kami kekuatan. Di hadapan-Mu yang kudus, kami mohon pengampunan kepada-Mu. Di dalam darah-Mu yang kudus, Tuhan bersihkanlah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah yang meyakinkan kita bahwa di dalam anugerah-Nya kita diampuni Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dibutuhkan ketulusan dan kesadaran diri bahwa kita memerlukan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni dan membersihkan dosa-dosa kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34:14 sampai dengan ayat 15. Kiranya Tuhan menolong kita menggunakan hidup kita, mulut kita, ucapan-ucapan kita menjadi berkat dan membawa damai. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Yunus Sutandio. Beliau adalah dosen dari STTA Lawang. Kami persilakan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali bisa berjumpa secara khusus dalam peribadahan pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama saat ini menenangkan diri kita dan memusatkan perhatian kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami, menjaga kami, dan menolong kami dalam situasi kehidupan apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan. Bapa, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu, pencerahan-Mu di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk kami memahami maksud dari firman-Mu itu dan menolong kami untuk kami juga menghayatinya di dalam kehidupan kami secara pribadi,
bahkan menolong kami ketika kami melakukan firman itu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan juga menyampaikan firman Tuhan ini, dan kiranya firman-Mu lah yang disampaikan. Terima kasih Bapa, demikianlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam kehidupan kita memiliki atau pernah mengalami saat-saat atau momen-momen yang begitu berkesan bagi kita. Secara khusus ketika momen-momen itu kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, mungkin suami atau istri kita, atau dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, atau sahabat-sahabat kita. Dan saya yakin bahwa banyak sekali momen-momen seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengingat akan momen-momen itu, banyak sekali perasaan yang mungkin bisa muncul. Kita bisa terharu, bisa bahagia, bisa senang, atau juga kita bahkan merasa sedih karena kita mungkin mengingat peristiwa-peristiwa yang sedih yang terjadi bersama-sama dengan orang yang kita kasih tersebut. Pernah suatu kali saya melihat video, ini lama sekali dulu, sebuah video yang menggambarkan tentang suatu ibadah memorial service ya. Jadi ini memang terjadi di luar negeri. Memorial service adalah ibadah yang dilakukan untuk mengingat kehidupan bersama dengan orang yang sudah meninggal. Nah, pada video tersebut seorang istri kemudian maju ke depan dan kemudian dia menceritakan kejadian-kejadian tertentu yang dia alami bersama dengan suaminya pada saat-saat terakhir kehidupan suaminya tersebut. Nah, pada waktu itu dia menceritakan pada malam hari ketika mereka sedang tidur bersama, maka si istri ketika mendengarkan suara dengkuran suaminya pada waktu malam, mungkin kalau bagi istri-istri yang lain ini mengganggu sekali ya, suara dengkuran ketika tidur. Tetapi bagi sang istri ini, itu adalah suatu tanda bahagia. Karena kalau dia mendengar suara dengkuran itu, berarti suaminya masih hidup. Dan itu dia ceritakan dan dia ungkapkan dengan penuh perasaan, sehingga hal itu boleh menginspirasi orang-orang yang hadir pada memorial service itu untuk benar-benar mensyukuri waktu-waktu yang boleh dijalani bersama-sama dengan orang yang mereka kasihi. Bahkan mungkin kita mengabadikannya di dalam berbagai macam bentuk, baik foto maupun video, atau Anda yang terbiasa menulis diary, Anda menuliskannya dalam diary, atau Anda mungkin upload status di medsos Anda, atau mungkin juga Anda menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Intinya Anda ingin mengingat kembali saat-saat manis bersama dengan orang yang Anda kasihi. Nah, mirip dengan itu Bapak Ibu semua, hubungan kita dengan Tuhan pun saya yakin kita memiliki momen-momen yang manis, saat-saat yang berkesan bagi kita ketika kita berelasi dengan Tuhan. Kita dapat mengingat bagaimana Tuhan menguatkan kita, menghibur kita, menasihati kita dengan firman-Nya, bahkan juga menolong kita berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan atau permasalahan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Mungkin kita bisa menemukan jalan itu, walaupun mungkin jalan itu belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan hal-hal seperti itu sangat menakjubkan. Dan kita bisa benar-benar kagum dan benar-benar bahagia memiliki Allah seperti Allah kita. Nah, waktu-waktu yang manis itulah yang perlu kita kenang ketika kita menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan.
Bahkan salah satu dari momen-momen itu adalah mungkin momen-momen di mana kita hanya sendiri. Kita tidak bersama-sama dengan orang lain, hanya diri kita bersama dengan Tuhan. Momen-momen itu seringkali dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka sedang berdoa, sedang bersaat teduh pribadi di dalam kamar. Dan ketika mereka berdoa, bahkan tidak jarang mereka bisa mengungkapkan curahan isi hati mereka kepada Tuhan. Nah, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 47. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat 11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Inilah perikop yang kita akan pelajari pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur 27, sebenarnya Mazmur ini dalam Mazmur ini terdapat dua bagian. Yaitu ayat 1 sampai 6 yang lumayan terkenal, cukup terkenal karena banyak lagu-lagu yang ditulis dari perikop ini. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dan kemudian bagian yang kedua adalah dari ayat 7 sampai 14. Bahkan ada beberapa ahli Alkitab yang menyebutkan mungkin ini adalah dua Mazmur yang digabungkan menjadi satu. Nah, bagaimanapun juga ketika kita melihat memang ada satu korelasi yang dekat sekali antara bagian pertama dengan bagian yang kedua. Di bagian yang tadi kita baca, bagian yang kedua ayat 7 sampai 14 itu mengungkapkan tentang doa keyakinan Daud. Doa keyakinan Daud kepada Tuhan. Dan doa keyakinan Daud ini dilatar belakangi oleh bagian yang pertama. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk sedikit melihat tentang bagian itu sebelum kita melihat isi doa itu sendiri. Ya. Nah, di bagian awal ayat 1 sampai 6 itu ada dua hal yang menyebabkan Daud bisa muncul atau timbul percaya dirinya kepada Tuhan. Daud yakin akan Tuhan yang dia sembah. Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Nah, di ayat 1 ini menunjukkan bahwa Daud memiliki keyakinan yang teguh tentang Tuhan. Bahwa dia adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah terang hidupnya di tengah-tengah kegelapan hidup Daud pada saat itu. Kemungkinan besar Mazmur ini lahir ketika Daud sedang mengalami permasalahan yang pelik yang banyak sebagai seorang pemimpin bangsa Israel.
Dan kita tahu bahwa sepanjang hidupnya Daud memiliki banyak sekali musuh karena dia sering berperang. Banyak musuh-musuh yang mengancam dia, dan dalam situasi ini mungkin Daud gentar, mungkin Daud takut, tetapi dia punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhanlah terang yang bisa menerangi kegelapan hidupnya. Yang kedua, Tuhan adalah keselamatan bagi Daud dari segala mara bahaya, dari segala serangan-serangan dari musuh. Baik musuh yang ada di dalam negeri Israel itu sendiri, maupun musuh-musuh yang ada dari luar. Karena kita tahu bahwa Daud memiliki banyak musuh, baik dari dalam bangsa Israel sendiri, bahkan ada juga yang dari anak-anaknya sendiri, tetapi juga ada musuh-musuh yang dari luar. Dan Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada Daud. Selain itu, Daud yakin bahwa Tuhanlah benteng hidupnya yang sanggup melindunginya dan memberikan kekuatan kepada diri Daud. Nah, inilah keyakinan Daud. Dan yang kemudian, yang kedua, ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kerinduan yang dalam akan hadirat Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan Daud untuk berani berdoa kepada Tuhan. Karena di hadirat Tuhan inilah Daud menemukan belas kasihan dan keindahan Allah. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada Daud, dan juga Allah menunjukkan kasihnya, kasih setia di dalam keindahan dari diri Allah itu sendiri. Nah, dengan dua dasar inilah Daud berani menghampiri Tuhan di dalam doa-doanya. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ketika Daud berdoa, dia dengan berani datang untuk mencari Tuhan. Di dalam permasalahan hidupnya yang dia alami, yang demikian banyak, demikian menggentarkan, menakutkan, dia berani untuk mencari wajah Tuhan. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Daud yakin bahwa dengan mencari wajah Tuhan, dia akan mengalami segala berkat Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga Daud akhirnya berani untuk mencari wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya yakin kita pun mengalami banyak permasalahan. Kita memiliki banyak permasalahan dalam hidup kita. Tidak pandang usia. Tidak pandang bahwa hanya orang dewasa saja yang mungkin punya masalah. Tidak. Anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil sekalipun, saat ini juga mengalami berbagai macam permasalahan. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi yang semakin menyulitkan. PPKM yang juga menyulitkan setiap kita untuk bisa melakoni hidup kita dengan baik, dengan normal. Dan bahkan banyak mungkin dari kita yang juga mengalami kesulitan-kesulitan secara finansial, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi hal ini janganlah menyurutkan keyakinan kita untuk datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menunjukkan belas kasihan dan kasih setianya. Marilah dengan penuh keyakinan kita berani untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan telah menunjukkan kasih setianya, Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Walaupun mungkin orang-orang yang selama ini kita andalkan, bisa saja mereka meninggalkan kita.
Bahkan dalam ekspresi di Mazmur 27 ini dikatakan di ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud punya keyakinan bahwa andai kata orang tuanya, ayahnya, ibunya meninggalkan dia, tapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya, kita yakin bahwa orang tua kita adalah orang tua yang baik, yang senantiasa menolong kita dan selalu menjaga, memelihara kita. Ini hanya suatu ekspresi saja. Orang tua yang begitu dekat dengan kita mungkin masih bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, selain itu, selain berdoa untuk mencari wajah Tuhan, Daud juga berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menunjukkan jalan Tuhan, kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Daud membutuhkan tuntunan atau jalan Tuhan ini, tentunya kita yakin mungkin pada titik-titik tertentu Daud itu tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dia tidak menemukan suatu solusi yang terbaik untuk permasalahan hidupnya. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan punya solusi. Tuhan punya jalan keluar. Oleh sebab itu dia dengan penuh keyakinan berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan Tuhan. Untuk menunjukkan tuntunan Tuhan. Ketika Daud mengalami masalah. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menuntunnya di jalan yang penuh dengan berkat. Di ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Daud yakin walaupun belum melihat, tetapi dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita punya masalah, pasti. Semua kita punya masalah. Ada masalah yang mungkin kita bisa segera temukan solusinya. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang kita belum bisa temukan solusinya. Mari kita bawa di dalam doa. Dengan penuh keyakinan, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kebaikannya kepada kita semua. Tuhan akan menunjukkan kehendaknya melalui firman Tuhan. Dan di saat kita berdoa, disitulah Tuhan bekerja. Baiklah Bapak Ibu semua, melalui perenungan kita hari ini, marilah kita berani menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena Tuhan adalah terang, keselamatan, benteng hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita mencari Tuhan agar kita dapat menemukan belas kasihan dan keindahan Tuhan. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan jalannya dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menemukan jawaban dan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita hidup di jalan Tuhan, niscaya kita akan selalu di dalam jalan berkat Tuhan. Jadikanlah doa menjadi gaya hidup kita. Temukan saat-saat yang manis bersekutu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Tidak perlu Bapak Ibu mencari suatu tempat yang khusus. Cukup di kamar Anda pribadi. Berlututlah di situ. Berdoa. Siapkan waktu yang khusus. Yang mungkin jauh dari kesibukan kita. Untuk kita berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan kita telah menyatakan dirinya sebagai terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Di akhir perenungan kita, Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu dari PPR nomor 160, Inilah Saat Berdoa.
Namun sebelum kita menyanyikan lagu itu bersama-sama, saya akan sedikit menjelaskan dan mengupas makna dari lagu ini. Lagu ini ditulis oleh William W. Walford, seorang berbangsa Inggris, dan dia adalah seorang pendeta di sebuah desa yang kecil di Inggris. Namun ada yang khusus Bapak Ibu semua. Dia adalah seorang pendeta yang Tuhan izinkan buta, tidak bisa melihat. Dan selain itu, mungkin juga perlu kita ketahui pada zaman-zaman itu, hamba Tuhan itu tidak didukung secara penuh kehidupan mereka untuk sehari-hari, begitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak didukung, sehingga banyak sekali pendeta-pendeta pada waktu itu mereka harus berusaha sendiri mendapatkan support untuk kehidupannya. Dan untuk William Walford, dia membuka sebuah toko perhiasan kecil gitu ya, perhiasan yang kecil di sebuah desa kecil untuk mencukupi hidupnya, yang tentunya itu akan jauh dari kecukupan. Namun di dalam segala keterbatasan kehidupan dari William Walford ini, dia menceritakan pengalaman-pengalaman manisnya bersama dengan Tuhan, secara khusus ketika di dalam saat-saat berdoa. Nah, pengalaman-pengalaman manis inilah yang dia ekspresikan dalam bentuk nyanyian himne dari PPR 160 ini. Di dalam 3 bait yang masing-masing bait menceritakan indahnya berdoa di masa-masa yang berbeda. Di bait yang pertama, lagu ini mengekspresikan situasi kehidupan yang sulit. Namun Tuhan menolong kita menemukan damai sejahtera. Ada kalimatnya, di waktu hatiku susah, jiwaku dapat sentosa. Itu bait yang pertama. Di bait yang kedua, ketika suasana hidup kita sedang landai, sedang tenang, sedang bahagia, jangan lupa tetap berdoa. Kita tetap perlu bersandar pada Tuhan, bahkan di saat-saat yang mungkin baik, saat yang landai, tenang, bahagia, kita tetap perlu membutuhkan kekuatan Tuhan agar kita tidak terbuai dengan segala kenyamanan kita. Oleh sebab itu, kita tetap perlu berdoa. Ada kalimat di bait yang kedua yang menyatakan, mendapat rahmat melimpah, ia suruh cari wajahnya. Bersandar pada firman-Nya. Dan di bait yang ketiga, himne ini menggambarkan suasana surgawi di mana di sana kita tidak perlu lagi berdoa. Karena kita sudah berhadapan muka dengan muka bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, dan di situ kita langsung bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi berdoa, tetapi kita perlu mengingat saat-saat yang indah ketika kita hidup di dunia, di mana doa memegang peranan penting di dalam kehidupan kita selama di dunia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Inilah Saat Berdoa. Bapak Ibu semua, saya ajak kita menyanyikan lagu PP nomor 160. Inilah saat berdoa. Inilah saat berdoa, sungguh indahlah rasanya berlutut di hadapannya, curahkan
hatiku susah, jiwaku dapat sentosa, terlepas dari kuasa gelap pada saat ku berdoa. Inilah saat berdoa, permintaanku terbawa sampai ke tahta anugerah, mendapat rahmat berlimpah. Ya suruh cari wajahnya, bersandar pada firman-Nya, serahkan kebimbanganku pada saat ku berdoa. Bait yang ketiga. Inilah saat berdoa, hiburkan hati yang susah, melalui mata imanku, dengan jelas nampak surga. Lepas tubuh yang penuh lelah dan pahalaku terimalah, ku bersorak puji Tuhan, dan ingat saat berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami begitu bahagia ya Tuhan ketika pada hari ini, saat ini kami menemukan bahwa Engkaulah Allah yang benar-benar dapat kami percaya. Kami semakin dikuatkan dan diyakinkan, memiliki keyakinan yang makin teguh terhadap Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah terang keselamatan dan benteng hidup kami, dan kami pun dapat mencurahkan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan selalu mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kami ketika kami benar-benar berserah kepadamu di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Bapa, tolonglah kami supaya setiap kali kami berdoa, kami memiliki keyakinan yang kuat. Kami tidak ragu akan Engkau ya Tuhan. Dan dengan demikian kami boleh membawa segala pergumulan kami, permasalahan kami, bahkan hal-hal yang paling sederhana dalam hidup kami sekalipun, kami boleh ceritakan kepadamu ya Tuhan. Ajarkanlah kami setia untuk senantiasa mencari wajah,
menemukan belas kasihan dan keindahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, pengharapan hidup kita hanyalah kepada Allah yang berdaulat atas daratan dan lautan yang gelap dalam hidup kita. Dalam terang kita berharap kepada Allah, dalam kesesakan kita juga berharap kepada Allah. Karena kita yakin Bapa kita memelihara kita. Tuhan kita memberikan kita kekuatan. Maka aku tidak gentar karena Tuhan tak ingkar. Bapakku memelihara. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Pada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat bahaya maut akan tenang dan langit pun cerah. Aku berharap kepada Tuhanku. Berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku, walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Tuhanku kuat, hatiku tenang. Aku berharap kepada Tuhanku. Berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memelihara. Aku berharap kepada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan nanti saya juga akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapakku memelihara. Bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan, tetapi itu adalah iman dan kepercayaan kami bersama dengan Tuhan menghadapi setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami memberikan uang persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berikan dengan rasa syukur. Kami berikan dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Tuhan. Tuhan memberkati para majelis yang mengelola uang ini supaya dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan gereja ini. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang hari ini dalam minggu-minggu ini mereka terpapar COVID. Mereka berjuang supaya mereka bisa pulih kembali. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan pengharapan senantiasa. Bahwa di dalam sakit pun itu adalah pengalaman rohani mereka bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah pulih, yang sudah sembuh dan recovery. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang anggota keluarganya pun karena kena COVID, Tuhan panggil. Di dalam kedukaan, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan senantiasa. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam kedukaan mereka yang membuat hati mereka sedih. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera senantiasa untuk mereka menjalani kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami
yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup di dalam ekonomi, pekerjaan, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa, kiranya senantiasa mereka tetap mempercayai Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka pikirkan. Sehingga kehidupan ekonomi mereka boleh berjalan kembali dan memberikan kecukupan. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Target besar 70% penduduk Indonesia divaksin. Menjadi PR besar buat pemerintahan kami. Berkati Presiden Jokowi, kepala-kepala daerah, Pemprov dan juga Pemkot. Tuhan memberkati mereka supaya mereka betul-betul bekerja keras dan berusaha supaya target 70% ini betul-betul tercapai. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, tenaga kesehatan, obat-obatan, semua yang dibutuhkan di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah hari ini. Kita pujikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Allah sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia makhluk di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kasih oleh Tuhan, Tuhan mengerti pergumulanmu. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan damai, sejahtera dan kasih karunia, yang telah menyatakannya melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam hidup kita, memampukan engkau, melindungi engkau, memeliharakan engkau khususnya dalam imanmu, dalam melewati seluruh pergumulanmu dalam hidup ini bagi kemuliaan-Nya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.